Film kali ini berjudul Breakout, dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Brandon Slackley. Cerita bermula di kota Los Angeles. Diperlihatkan dua orang pria yang bernama Vincent dan Tweed, yang baru saja melakukan perampokan dan sedang berusaha kabur dari pengejaran. Karena tidak ingin tertangkap, Tweed mengambil senjata dan berusaha menembaki si pengejar. Namun malah Tweed yang tertembak. Melihat itu, Vincent panik dan marah. Diketahui si pengejar itu bernama Chavez. Vincent yang marah lalu menghentikan mobilnya dan berniat membunuh Chavez. Sempat terjadi adu tembak. Saat Vincent akan bersembunyi, ia tertembak di bahunya. Melihat Chavez lengah, Vincent lalu menembaknya. Ternyata Chavez seorang polisi. Mengetahui itu, Vincent agak terkejut. Tak lama datang polisi lain dan menangkap Vincent. Scene lalu berpindah ke San Francisco. Terlihat seorang bapak-bapak yang sedang tertidur lelap. Bapak-bapak itu bernama Alex yang merupakan ayah dari Vincent, mantan agen Black Ops, yang tidak terlalu dekat dengan Vincent. Karena pekerjaannya itu, Alex tidak bisa melihat tumbuh kembang Vincent, dan Vincent hanya diasuh oleh ibunya sendiri. Tiba-tiba ia dihubungi oleh temannya yang bernama Gil, memberitahu tentang Vincent yang dipenjara karena kasus perampokan. Polisi berusaha mengaitkan kematian Chavez dengan Vincent, namun tuduhan itu tidak kuat, karena Chavez juga sempat menembak ke arah Vincent. Alex yang khawatir coba ditenangkan oleh Dick kalau Vincent baik-baik saja. Diketahui kalau Alex sudah lama tidak bertemu dengan Vincent. Alex lalu pergi ke penjara itu untuk menemui Vincent. Sebelum masuk, Alex diperiksa oleh petugas. Selama diperiksa, Alex sambil mengamati para penjaga itu. Ternyata nama penjaga itu sama, yaitu Smith. Setelah itu, Alex bertemu dengan Vincent. Namun Vincent biasa saja saat melihat ayahnya datang. Vincent lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menduga kalau Chavez adalah polisi yang korup. Setelah itu perbincangan semakin serius. Vincent terlihat begitu membenci Alex. Diketahui saat ayahnya masih bekerja sebagai militer, saat kecil Vincent begitu bangga dengannya. Namun semua itu berubah saat ibunya yang sekarat meminta untuk melihat suaminya untuk terakhir kalinya. Vincent berbohong kalau ayahnya sebentar lagi akan datang. Namun itu tidak terjadi, yang pada akhirnya ibunya meninggal tanpa melihat suaminya. Alex mengatakan kalau sekarang ia akan selalu ada buat Vincent. Namun menurut Vincent itu sudah terlambat. Vincent yang sangat marah lalu meminta Alex untuk pergi. Melihat Vincent yang seperti itu, terlihat kesedihan di wajah Alex. Scene lalu berpindah ke sebuah ruangan, di mana di situ ada kepala penjara yang bernama Warden, dan dua rekannya bernama James dan Angela yang akan memutuskan untuk kelayakan bebas bersyarat kepada seorang tahanan yang bernama Max, mantan squad bom LAPD dan merupakan seorang teroris yang menyentrik yang sudah meledakkan 4 bom yang menewaskan ribuan orang. James selalu membaca beberapa kasus Max sebagai pertimbangan. Max terlibat 4 perkelahian yang menyebabkan tahanan lain meninggal, menusuk kepala sipir, menjongkel tahanan lain. Dari semua kejadian itu, Angela bertanya apa yang membuat Max pantas dibebaskan. Max menjawab karena di dalam penjara dirinya lebih berbahaya daripada di luar. Namun mereka bertiga memutuskan untuk tidak membebaskan Max. Di waktu yang bersamaan, datang sekelompok orang yang merupakan anak buah Max. Salah satunya adalah si botak yang bernama Rook, yang tahu-tahu nyengir memperlihatkan giginya yang ditambal. Mereka masuk ke arah penjara yang terlihat sepi dan meletakkan bom di beberapa tempat. Sedangkan Alex yang bercampur aduk perasaannya masuk ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Max coba mengulur waktu dengan membicarakan hal-hal yang tidak penting. Ia juga sempat menyinggung soal teman Sirsan yang membuat Sirsan marah dan akan mendekatinya. Namun langsung ditembak oleh salah satu polisi yang merupakan anak buah Max. Melihat itu, Warden dan yang lainnya mulai panik. Tak berselang lama, di beberapa tempat di penjara itu diledakkan. Max lalu melepas borgolnya sendiri dan meminta untuk anak buahnya membunuh Warden dan yang lainnya.
Sedangkan di sisi lain ledakan itu membuat para tahanan bingung. Rook lalu masuk ke ruang kontrol dan membunuh para penjaga di sana dan mengambil alih. Setelah itu, Max berbicara melalui pengeras suara memberitahu kalau dirinya sudah menguasai penjara itu. Para tahanan bebas untuk pergi atau mengikuti dirinya. Setelah itu, Max membuat rekaman yang berisi tuntutan kepada pemerintah untuk membebaskan 6 anggota dari keluarga kriminal Tir dan membuat mereka ke tempat yang tidak ada ekstradisi ke Amerika. Setelah mereka aman, Max akan pergi dari penjara itu dan menakutkan bomnya. Namun kalau tidak dipenuhi, Max akan meledakkan penjara itu bersama para sandera. Dan Max memberi waktu 6 jam saja. Di sisi lain, Alex yang berada di kamar mandi sempat terbentur yang membuat tangannya terluka. Coba untuk keluar dari kamar mandi dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Max. Tak berselang lama, Alex melihat salah satu polisi dengan name tag Smith sama seperti penjaga sebelumnya. Ia coba bertanya tentang apa yang terjadi. Setelah itu meminta untuk mengantarnya ke pintu keluar karena dengan alasan tangannya sakit dan harus segera ke rumah sakit. Polisi meminta untuk mengikutinya. Alex yang curiga mengikutinya dengan waspada. Tiba-tiba polisi coba untuk membunuh Alex namun dapat dihindari. Setelah itu Alex menumbangkannya. Tak lama datang polisi mengepung penjara itu. Hawk memberitahu keadaannya kepada Chas. Kalau ada ledakan di timur dan selatan gedung dan banyak tahanan yang kabur. Karena hal itu membuat para polisi menjadi sibuk. Chas bertanya siapa dalangnya. Hawks menjawab Mike Chandler. Scene lalu berpindah ke ruang kontrol. Max menemui Rook. Selain itu ada juga para tahanan yang datang untuk menjadi anak buah Max. Salah satunya adalah Vincent. Ada satu tahanan yang dianggap Max sebagai penjilat lalu dibunuhnya. Max lalu bertanya kepada tahanan yang lain apa ada yang tahu di mana gudang senjatanya. Vincent mengangkat tangan dan mengatakan kalau dirinya tahu. Max lalu memerintahkan untuk menunjukkannya. Chas memberitahu kepada para tahanan yang ada di dalam melalui pengeras suara. Kalau ada tahanan yang kabur akan diberi hukuman lebih berat. Dan mengatakan kalau Max seorang pembual. Ia juga mengatakan kalau mereka tidak bisa membebaskan tahanan dengan cepat dan butuh waktu dan proses. Mendengar itu, Max lalu membuat suara tembakan dan memberitahu Cass kalau ia telah membunuh dokter penjara. Padahal tidak ada yang dia bunuh. Max menggertak agar tuntutannya segera dipenuhi. Mendengar hal itu, Cass menjadi cukup gelisah. Sedangkan Alex dari dalam penjara menghubungi Hawk dan meminta untuk menyambungkan kepada Cass. Alex meminta untuk tidak memberikan apa yang mereka mau. Karena para sandera yang seharusnya dibawa ke kantin tidak ada satupun, ada kemungkinan mereka telah dibunuh. Cass bertanya dengan siapa ia berbicara. Alex hanya menjawab, anggap saja sebagai teman yang ada di dalam penjara. Alex yang sedang bersembunyi mendengar orang sedang mengobrol di dekat toilet. Saat salah satu sedang di toilet, Alex dengan menggunakan pisau perlahan-lahan mendekati penjahat yang ada di luar. Lalu menusuk kakinya dan menggorok lehernya. Setelah mengambil senjatanya, ia menunggu penjahat lain keluar dari kamar mandi. Setelah keluar, ia langsung menembaknya. Setelah itu, Alex kembali menyusuri penjara itu. Alex kembali menemukan dua penjahat lain yang langsung dibunuh olehnya. Di sisi lain, Vincent dan tahanan lain sudah sampai di gudang senjata. Mereka kemudian mengambil senjata yang dibutuhkan. Setelah mendapat senjata, mereka pergi dari tempat itu. Alex melihat para tahanan yang membawa senjata itu dan coba bersembunyi. Namun Vincent melihatnya, tetapi tidak menggubrisnya dan memilih untuk pergi meninggalkan tahanan lainnya. Alex lalu mengeluarkan bom asap mendekati tahanan itu lalu membunuhnya. Sedangkan Cass coba untuk menanyakan tentang permintaannya itu, namun tidak bisa langsung disetujui. Cass marah-marah karena hal itu akan menjadi tanggung jawabnya bila terjadi apa-apa. Setelah itu Max menghubungi Cass. Cass mengatakan kalau belum disetujui dan meminta untuk waktu lagi. Mendengar itu, Max kembali menembakkan senjatanya dan mengatakan kalau salah satu sandera mati karena kesalahan Cass.
Ancaman itu dilakukan agar Gus tidak menganggap main-main ancaman dari Max. Singkat cerita, saat Max dan Vincent sedang ngobrol, datang seorang tahanan yang selamat dari serangan Alex, memberitahu kalau ada orang yang membunuh teman-temannya. Saat Max bertanya siapa, ia menjawab kalau tidak melihatnya, karena terkena bom asap. Dan orang itu tidak berseragam polisi. Mendengar itu, Max coba menghubungi anak buahnya, namun tidak ada jawaban. Max kembali menghubungi Gus, memberitahu kalau ada orang yang bertindak tanpa aturan, membunuh anak buahnya. Karena kesal, Max kembali menembakkan senjatanya. Mendengar tembakan itu, Gus lalu meminta untuk Alex menghubunginya. Gus meminta untuk Alex keluar karena keberadaannya sudah diketahui. Dan Max terus membunuh para sandera. Namun Alex mengatakan kalau ia tidak yakin tentang hal itu. Ia sudah menyusuri hampir separuh tempat itu. Namun tidak satu orang pun sandera dilihatnya. Alex lalu bertanya apa dari napi yang tertangkap ada namanya Vincent. Gus menjawab tidak ada. Alex memberitahu kalau itu anaknya dan merasa kalau Vincent masih di dalam penjara. Lalu menutup teleponnya. Di sisi lain, Max mengumpulkan anak buahnya dan meminta untuk mencari penyusup itu. Dan akan memberi imbalan $1 juta bila bisa membawa ke hadapannya dengan keadaan mati. Max juga tahu kalau orang itu bukan polisi, namun pasukan khusus. Karena bisa tak terdeteksi. Setelah itu semua orang mencarinya. Alex yang sampai di dapur melihat kalau para sandera sudah tewas. Lalu menghubungi Gus, namun tanpa sadar ada orang lain yang datang berada di belakangnya. Setelah memberitahu Gus kalau para sandera sudah tewas semua, saat akan pergi ia dihadang oleh orang berbadan besar. Lalu terjadi perkelahian yang sempat membuat Alex kewalahan. Alex juga sempat menusuk beberapa kali badan orang itu saat dicekik. Namun tusukan itu tidak berpengaruh apa-apa. Alex lalu dilempar dan melihat pistol yang langsung digunakan untuk menembak orang itu. Walaupun dalam kondisi sekarat, orang itu masih berusaha menusuk Alex. Dan Alex menahannya sampai orang itu tewas. Max lalu menghubungi Gus. Gus mengatakan kalau para sandera sudah mati. Dengan tetap tenang, Max bertanya, bagaimana tentang permintaannya? Gus menjawab kalau helikopter hanya bisa membawanya ke Meksiko. Dan setelah sampai sana, Max tidak terlindungi lagi. Setelah mematikan teleponnya, Max terlihat begitu gelisah. Sedangkan di tempat lain, Vincent bertemu dengan Alex. Kembali terjadi pertengkaran soal kenapa Vincent memilih untuk bergabung dengan Max. Sedangkan Alex menganggap kalau Vincent bodoh. Alex juga memberitahu kalau para sandera sudah dibunuh. Namun Vincent tidak percaya dan menganggap akhirnya berbohong. Karena Alex sudah tidak mau memberitahu Vincent yang bebal, ia menantang Vincent untuk membunuhnya. Namun Vincent tidak melakukannya, hanya menembak kakinya saja dan meminta untuk segera pergi sambil meninggalkan Alex. Alex yang terluka lalu bersembunyi di kamar mandi. Ia lalu mengobati lukanya dan mengambil peluru yang bersarang di kakinya sendiri. Tak lama, Max coba menghubungi rekannya yang kebetulan hatinya dibawa oleh Alex. Sehingga Max dan Alex saling berbicara dan saling bercerita. Max tahu kalau Alex bukan seorang polisi atau petugas lapas. Saat ditanya, Alex menjawab kalau dirinya seorang OB. Max juga menyadari kalau keberadaan Alex untuk membawa seorang keluar dari penjara itu. Alex lalu menghubungi Gus memberitahu kalau anaknya bergabung dengan Max. Gus juga memberitahu kalau akan ada helikopter yang akan datang membawa Max. Saat helikopter berangkat, Max langsung akan dibunuh. Setelah itu, SWAT akan masuk dan membereskan sisanya. Alex meminta agar mereka tidak membunuh anaknya. Namun Gus berkata kalau itu di luar kendalinya. Tim SWAT sudah bergerak untuk masuk ke dalam penjara. Sedangkan Alex melihat beberapa orang ada di dapur. Walaupun dalam kondisi terluka, Alex bisa membunuh satu persatu orang itu. Dan yang terakhir adalah Rob. Mereka duel tangan kosong. Alex beberapa kali melancarkan pukulan namun tidak berarti apa-apa untuk Rob. Pada akhirnya karena Rob lengah, Alex bisa mengalahkannya. Di sisi lain, Max dihubungi oleh Gus memberitahu kalau helikopternya sudah akan sampai.
Mendengar itu, Max lalu bergegas pergi dengan mengajak Vincent. Saat di atap, Max menodong Vincent karena curiga kalau orang yang dicari Alex adalah dirinya. Max bertanya siapa orang itu. Vincent dengan agak takut menjawab kalau itu adalah ayahnya. Ia juga mengatakan kalau ia tidak peduli dengan ayah itu. Tak lama, datang Alex mendekati mereka sambil menodongkan senjata. Tanpa ragu, Max menembaknya. Melihat itu, Vincent coba menolong ayahnya. Sedangkan Max berjalan menuju helikopter. Dengan dibantu oleh Vincent, Alex bisa menembak Max, kena di perutnya. Max meminta untuk menembaknya lagi, namun Alex tidak melakukannya dan membiarkannya pergi. Namun pada akhirnya Max tetap meninggal di udara. Setelah itu, Alex dibantu oleh Vincent untuk keluar dari tempat itu. Karena kejadian itu, mereka berdua menjadi akrab. Di luar, para polisi sudah bersiap-siap. Melihat yang keluar adalah Alex, Gus meminta untuk menurunkan senjata. Cerita usai.